بصير بالعباد. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidzah, para sepuh, para penyuluh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat dan hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Khusus dengan pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang nuzulul Quran. Apa temanya tadi? Soalnya di WA saya ngomong soal nuzulul Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ini akhir ayat. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Baik dari Allah Rabbul Izzah, Lahul Mahfuz, dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah, minas sama'i dunia, dan dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua terjadi di bulan Ramadan, jumlahnya di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu utuh turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah minas sama'i dunia. Itu utuh turun langsung dari permulaannya sampai akhirnya. Nah, dari langit dunia Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turunnya dicicil. Langsung tidak langsung cek saatnya gitu. Jadi tidak langsung seketika, tapi dicicil. Ini beda dengan kitab suci sebelumnya yang turunnya langsung jumlatan wahidah, langsung dalam satu kitab. Ini beda dengan Al-Quran yang turunnya disengaja oleh Allah dengan cara dicicil. Dan itu semua permulaannya turun di bulan Ramadan, dan tepatnya di malam yang diberkahi oleh Allah, yang populer disebutkan malam Qadar. Tadinya bulan Ramadan itu bukan bulan yang mulia. Jadi tadinya bulan Ramadan itu bukan bulan yang mulia. Bulan yang mulia sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam Sahih Bukhari cuma 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan tidak termasuk bulan yang mulia, tidak termasuk. Tapi karena Al-Quran diturunkan, karena permulaan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Bukan lagi bulan yang mulia, bahkan menjadi bulan yang paling mulia. Dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena melaluinya Al-Quran diturunkan. Sehingga kata para ulama, bagaimana kalau Al-Quran ada di hati kita, ada dalam perkataan dan perilaku kita, lahir batin kita semuanya Al-Quran. Bagaimana keadaan kita? Tentu akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi sistem yang Allah bangun namanya sunnatullah, di mana orang yang membawa Al-Quran, bahasa Arabnya hamilul Quran, kalau bahasa kita menghafal Al-Quran, karena istilah menghafal Al-Quran itu lebih tepatnya istilahnya hamilul Quran, orang
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak beliau, Siti Aisyah tidak bisa menjelaskan, beliau hanya bisa mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Di bahasa sederhananya Nabi itu Al-Quran berjalan, tidak hanya menghafalnya dan membawanya, tapi lebih dari itu beliau sendiri itu pengejawakan dari Al-Quran yang hidup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang dalam hatinya ada Al-Quran, maksudnya dia ada Al-Quran, tulisannya ada Al-Quran, maksudnya dia mau membaca dan mau mengerjakan Al-Quran, dan di dalam kehidupannya ada Al-Quran, dia konkretkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Sunnatullahnya memang bisa dimuliakan, sunnatullahnya memang akan dimuliakan, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya ulang, siapapun yang di dalam hatinya ada Al-Quran, di dalam kehidupannya ada Al-Quran, di lisannya ada Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa riwayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif lam mim, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya pahala sebab membaca satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Khusus untuk Al-Quran, kita baca saja nggak paham, itu satu huruf diberi pahala minimal itu 10, minimal lipatannya satu huruf. Padahal teorinya dalam Islam, pahala dihadirkan bisa dihapus, derajat diangkat, itu rumus. Berarti semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang muncul dari lisan kita, berarti semakin banyak pahala yang Allah hadirkan untuk kita dengan kelipatannya yang minimal 10 kali lipat itu. Setiap kali pahala dihadirkan, dosa dihapus. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Dan setiap kali pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Ini dirujuk kepada riwayat tentang kalau kita melangkahkan kaki di masjid, wudhu dari rumah, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, otomatis derajat diangkat. Itu rumusnya. Makanya sunnatullahnya orang kalau akrab dengan Al-Quran mulia dunia akhiratnya, asal ikhlas karena Allah. Sunnatullahnya gitu, itu adalah sistem yang Allah bangun dalam ketentuannya. Orang yang akrab dengan Al-Quran, dia akan mulia, baik dunianya terlebih akhiratnya, asal ikhlas karena Allah. Maka bagaimana kita ini berusaha akrab dengan kalam Allah ini? Allah. Ada juga sebuah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indah." Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Semua rumah itu milik Allah, tapi yang disebut rumah Allah itu cuma masjid. Semua rumah itu milik Allah, bukan rumah kita itu milik Allah. Cuma yang Allah sebut rumahnya itu hanya masjid.
Jadi walaupun tetap utama ya, cuma di masjid ada keutamaan khusus. Mungkin ada riwayat ini. Yatluna kitabullah, dan mereka membaca kitab-kitab Allah, dan mereka membaca kitab Allah, Al-Quran maksudnya. Wa yatadarasunahu, dan mereka saling bertadarus. Satu baca, satu yang lain imam. Jadi satu baca, yang lain apa? Imam. Illa nazalat alaihi sakinah. Jadi wa yatadarasunahu bainahum. Terus illa kecuali nazalat turun alaihi atas mereka sakinah, ketenangan. Orang kalau tadarus di masjid dijamin mendapatkan sakinah. Sakinah itu kata para ulama ketenangan setelah dia gejolak. Kita dari luar rumah kena macet mungkin, atau mabuk cari gorengan habis, atau di kantor ada masalah, atau di rumah istri cerewet misalnya, atau suami lagi ngambek misalnya, bergejolak. Tadarus Al-Quran insyaallah menenangkan. Dan ketentramannya itu ketentraman yang datangnya dari Allah. Jadi ketentraman yang sesungguhnya, bukan ketentraman yang dibuat-buat atau yang paksa-paksa. As-sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, tepung oleh rahmat. Selama kita tadarus, rahmat menghukum kita. Makanya kata para ulama, termasuk saat yang mustajabah itu adalah saat kita tadarus Al-Quran, apalagi saat dibacakan doa khamrul Quran. Saya pernah baca manaqibnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dengan beliau putranya itu kurang lebih 114. Putranya sahabat Anas bin Malik berapa? 114. Kurang lebih 114. 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. 90 hafal Al-Quran, semuanya jadi ulama. Itu diantara metode tarbiyah beliau pada putra-putrinya apa? Beliau itu setiap kali khatam Al-Quran, seluruh anaknya dipanggil, seluruh istrinya dipanggil, beliau berdoa, diaminkan oleh anaknya yang sebaiknya. Itu mau dibaca dalam manaqibnya sahabat Anas bin Malik. Itu diantara kebiasaan beliau. Itu manfaat yang mustajab. Apalagi ada tambahan di sini, wa hafathumul malaikat, dipagari oleh malaikat, diturunkan rahmat, diturunkan sakinah, dikepung rahmat, dihubungi malaikat. Orang tadarus itu dihubungi malaikat, dipagari malaikat, diitari malaikat. Karena kalau kita mencoba hadis Muslim yang lain, itu sampai tembus langit dunia malaikatnya. Sampai tembus langit dunia, nanti pas pulang ditanya oleh Allah. Di hadis yang lain Sahih Muslim itu, Allah mafal dari mana kalian? Allah bertanya, Allah tidak tahu. Allah bertanya, ini hanya bahasa administrasi aja. Allah Maha tahu. Dari mana kalian? Dari menghadiri majelis dzikir. Di hadis yang lain majelis ilmu. Oleh para ulama tidak di pertentangan antara majelis ilmu dan majelis dzikir, karena majelis ilmu itu juga majelis dzikir. Apalagi ini tadarus Al-Quran, pasti ada majelis ilmunya. Terus kemudian apa yang mereka harapkan? Mereka berharap surga ya Allah. Emang mereka pernah lihat surga? Belum pernah ya Allah. Kalau pernah lihat gimana? Oh, lebih giat lagi ya Allah. Apalagi yang mereka mau? Mereka maunya selamat dari neraka ya Allah. Apa mereka pernah lihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Kalau melihat gimana? Oh, lebih giat lagi mereka. Ngajinya itu lebih giat lagi. Apalagi memandang lahan dan kawal. Pernah lihat apa mereka? Tidak pernah, belum pernah. Apakah mereka pernah? Kalau bagaimana kalau melihat aku? Wah, lebih semangat lagi. Ya sudah, kalau bahasa kita untuk mereka apa yang mereka inginkan. Semoga kita termasuk dalam ini. Tapi malaikat itu ngomong dalam riwayat itu. Tapi ada satu ya Allah, bersama mereka tapi tidak termasuk mereka. Maksudnya apa? Ngaji tapi tidur. Jadi tidak ada tempat main. Ini ada bersama mereka tapi tidak termasuk golongan mereka. Jadi ikut tadarus tapi apa? Tidur. Ngantuk. Kata Allah, 3
tidak kecewa siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Makanya kalau ngantuk di dalam majelis taklim aja. Tujuan dari barokah ya loh. Oke, itu pentingnya kita hadir majelis ilmu, majelis tadarus Al-Quran, keutamaan yang sangat luar biasa. Dan itu tempat yang mustajab, saat yang mustajab. Sambil tadarus sambil batin masih saya. Allah ta'ala suami bapak saya, anak soleh-solehah. Oke, pokoknya semua yang baik-baik. Karena itu waktu yang mustajab. Terus ditambah lagi dalam hadis ini, wadzakarohumullahu fi man indah. Allah akan menyebut orang yang tadarus itu di sisi hamba-hambanya yang ada di sisi. Di orang kalau sering tadarus Al-Quran, Allah akan sebut-sebut kita di sisi hamba-hamba Allah yang ada di sisinya. Para malaikat al-muqarrabun, di antaranya yang dekat dengan Allah itu al-malaikatul muqarrabun, Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya itu. Termasuk yang dekat dengan Allah itu malaikat siapa kira-kira? Malaikat maut. Malaikat maut itu termasuk yang dekat dengan Allah. Bayangkan nama kita sering disebut oleh Allah. Kita kalau nama kita sering disebut oleh Pak Wali Kota aja, itu insya Allah orang sekitar Wali Kota begitu dengar nama kita, loh, oh ini nama yang sering Pak Wali Kota sebut ini. Ini pasti orang yang penting bagi Pak Wali Kota ini. Bayangkan yang nyebut nama kita ini pencipta Wali Kota, pencipta alam semesta, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama kita sering disebut oleh Allah dan di antara yang dengar itu malaikat maut. Bayangkan ketika SK kematian kita sampai ke tangan malaikat maut, ternyata yang tertera nama yang sering Allah sebut. Ya Allah, ini orang baik yang sering Allah sebut namanya waktunya meninggal dunia. Kira-kira malaikatnya datang ke kita permisi atau permisi? Permisi. Mau kita orang baik, insya Allah semoga yang ini. Mau kita orang sering tadarus Al-Quran di masjid, apalagi malaikat maut baca nama kita, ini orang baik ini sering Allah sebut namanya, ini orang baik. Maka malaikatnya permisi. Itu bukan kata saya, Al-Quran yang bilang di surah An-Nahl ayat 32 tentang orang yang bertakwa. Kalau mau lengkapnya baca dari 30, 31, 32 An-Nahl. Apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikat mautnya wajib tetap sama, permisi dulu. Dalam kitab Al-Qur'an Imam Al-Qurtubi disebutkan riwayatnya malaikatnya bentuknya wangi, menyenangkan, harum, sopan, santun, lembut malaikatnya. Malaikat maut itu kalau mau nyambut nyawa orang beriman, sopan, santun, lembut, permisi dulu. Permisi, mau nyambut nyawa. Jadi mau saya teruskan untuk 5 SKS ini. Waktu terbatas, sudah 20 menit dibatasi jawabannya ya. Jadi intinya nggak kemauan kalau kita sering tadarus Al-Quran, insya Allah kita akan dikenal di langit. Kalau kita sering tadarus Al-Quran, dikenal di mana? Nanti kalau kita berdoa, itu kalangan langit sudah kenal. Oh ini doanya si fulan yang sering Allah sebut namanya. Oh ini doa si fulan yang sering Allah sebut namanya. Dan termasuk ketika hari kematian kita, insya Allah malaikatnya akan permisi terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang mau mati itu adalah orang yang bertakwa, orang yang mulia karena namanya sering disebut oleh Allah. Makanya mulai hari ini perbanyak halaqah tadarus, berkelas-kelas, mulai dari kelas yang megap-megap itu sampai yang kelas lancar gitu. Karena kan nggak semuanya lancar, tapi ada yang ngotorin apa? Megap-megap. Itu aja masih dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada, jelas mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.